Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aislah Najla Maulidia. Saya dari Fakultas Agama Islam, program studi Agama Islam. Sekarang di sini saya ingin memenuhi tugas perkuliahan saya pada matkul karakter building. Sekarang saya bersama rekan saya. Beliau ini adalah salah satu rekan saya yang dulu teman pondok pesantren, dan beliau ini sangat aktif dalam segala kegiatan keagamaan, dan sekarang beliau ini sibuk mengajar di suatu TPQ dan organisasi yang ada di kampus, yaitu baik formal ataupun non formal. Biar lebih jelasnya, boleh diperkenalkan dulu, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dan saya pondok pesantren di Al-Hidayah Basmol bersama dengan saudari Aislah. Dan sekarang saya berkuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Agama Islam. Dan sekarang ya selebihnya sudah disebutkan oleh saudari Aislah, dan saya diminta untuk memenuhi tugasnya berdiskusi di sini dengan saudari Aislah. Dan selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Yang pertama itu aku pengen tahu prinsip hidup Abang tuh kayak gimana sih, Bang? Tolong dijelaskan, terima kasih. Prinsip hidup saya yang pertama itu yang pastinya bermanfaat untuk orang banyak, dan saya sangat mengharapkan itu ada di diri saya. Yang saya lagi usahakan sekarang bermanfaat bagi orang banyak, dan salah satunya alhamdulillah saya sekarang mengajar di rumah, di TPQ, dan itu kan salah satu hal yang buat diri kita itu bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mengajar, terus juga perbuatan-perbuatan baik kita, dan itu juga salah satunya bermanfaat untuk orang banyak juga. Dan yang kedua itu menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Menghargai orang lain di luar sana itu banyak ya, mungkin sudah banyak orang yang menghargai orang lain di luar sana, dan yang saya tanamkan di diri saya itu menghargai diri sendiri juga. Menghargai diri sendiri kadang-kadang kita lupa menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena banyak orang yang sibuk untuk berbuat yang lebih, berbuat baik kepada orang lain atau segalanya, tapi diri sendiri kita lupa untuk kita sayang, untuk kita hargai diri kita gitu. Makanya ya yang saya tanamkan di sini adalah menghargai diri saya sendiri, dan itu yang membuat saya tenang, lalu juga senang, dan segala situasi saya selalu tercukupi dengan saya menghargai diri saya sendiri. Karena selayaknya air, kalau dipuji itu partikelnya, kalau yang saya baca itu air yang kita puji ya, itu partikelnya membentuk sebuah kayak ukiran yang bagus. Tapi kalau kita celak, itu partikelnya berantakan. Yang saya baca seperti itu. Dan sama kayak diri kita sendiri, kalau diri kita sendiri saja kita nggak sayang, kita lebih ingin dilihat orang lain, dan diri kita sendiri tidak diperhatikan. Nah, itu yang menurut saya berbahaya gitu, karena yang kita lakukan semua itu kan dari diri kita gitu. Masa diri kita nggak kita sayang. Dan yang ketiga itu manusia ya, semua manusia itu pasti pernah berbuat salah. Yang pastinya saya juga pernah berbuat salah, dan pendosa juga, makanya saya selalu aplikasikan ini di dalam hidup saya. Itu selalu berpikiran menganggap emang harus ya, diri kita itu status kita itu hamba, dan Allah itu statusnya Tuhan kita gitu. Kayak lagu Wali ya, status kita hamba ya, seperti itu. Saya juga kadang kalau misalkan
keluar dari jalan yang lurus nih, misalkan belok gitu, saya selalu yang pertama ingat adanya ya kematian pasti ada, terus juga selalu menganggap diri saya ini itu serendah-rendahnya makhluk gitu. Jadi saya menganggap diri saya itu yang paling buruk lah kalau misalkan saya berbuat maksiat, makanya selalu menganggap kita ini adalah hamba yang nggak ada apa-apanya gitu. Makanya dari situ keinginan bertobat selalu ada, walaupun maksiat juga selalu jalan. Nah, Allah lebih suka orang yang suka bertobat gitu. Dan selanjutnya yaitu gini bang, kan aku sering lihat abang kalau di Punang itu banyak bisanya. Maksud banyak bisanya itu kayak main hadro, terus bisa baca magholi, terus juga bisa khitobah sabri. Dan selanjutnya itu gimana sih bang, apa rahasianya supaya teman-teman bisa termotivasi dengan abang ini? Kalau dibilang banyak bisanya sih enggak ya, dan ya gitu, pasti masih ada di atas langit ada angkasa gitu kan, di atas langit ada langit lah gitu. Kalau banyak bisanya enggak. Dan semua yang tadi disebutin sama saudari Aisla itu ya semua orang pasti bisa lah. Kayak yang pertama itu harus timbulin rasa penasaran. Ya saya ingin mencoba, itu salah satunya rasa penasaran, dan selalu ingin mencoba terus gitu, pengen tahu gitu, yang pertama. Terus yang kedua itu berusaha, semuanya berusaha, semua pasti harus ada usaha kan. Kayak oh suka ini nih, yaudah apa yang ada di dalam suatu kegiatan ini kita terus ikutin, atau ada misalkan kayak tadi hadro gitu kan, saya terus latihan walaupun di mana aja gitu, kayak maulid tadi, terus yang disebutin juga gitu, dan segala macam, itu harus ada usahanya. Dan yang ketiga itu sungguh-sungguh gitu, jangan asal pengen tahu aja gitu tapi enggak sungguh-sungguh gitu. Nah itu juga pengaruh juga. Dan yang keempat yang pastinya itu rasa sabar. Semuanya pasti ya gitu, takutnya di tengah jalan udah yang awalnya udah penasaran, udah pengen tahu, pengen bisa gitu kan, cuman yang kebanyakan gitu di tengah jalan goyang, atau ada satu hal yang pengen dicoba lagi tapi yang ini belum selesai gitu. Tuh yang keempat tadi sungguh-sungguh, terus juga sabar gitu, sabar intinya. Terus juga yaitu pokoknya semua hal itu saya lakukan karena tadi yang pertama rasa ingin tahu, selalu timbulin rasa ingin tahu, dan jangan mentok. Kalau udah bisa ini udah kayak paling bisa gitu, udah tinggi ilmunya, merasa paling tinggi ilmunya, terus segala sesuatu yang saya ingin tahu ini terus pelajarin sampai bisa, tahu ini terus pelajarin sampai bisa, dan istiqomah gitu, kayak gitu. Terima kasih bang. 2, 3. Oh iya bang, ngomong-ngomong abang juga aktif dalam organisasi ya bang? Organisasi di mana nih? Ya di kampus. Kalau di kampus paling eksternal ya. Saya ikut ini Cakerda. Cakerda itu suatu organisasi yang dimana isinya dari semua universitas itu masuk. Contohnya Esa Unggul di situ ada, Unindra, bahkan Trisakti juga ada di situ. Ya cabang, namanya singkatannya cabang kreativitas daerah gitu. Cakerda, cabang kreativitas daerah. Dan saya juga masuk ke situ ya karena itu juga di kampus itu selalu saya mencari relasi yang banyak, kenalan yang banyak,
dan akhirnya itu diajak-ajak, karena kalau menurut saya kesuksesan di kampus itu hanya 30% dan sisanya ada di luar. Makanya saya ngambilnya organisasi internal. Saya ingin kalau di kampus, kalau mau nyari relasi itu gampang sebenarnya, nggak harus masuk organisasi eksternal dulu gitu. Jadi kan kita banyakin teman, banyakin apa, emang itu di kampus kita gitu. Otomatis kita gampang buat mencari relasi yang banyak karena kampus kita sendiri. Yang susah dari luar. Kita banyakin relasi dari luar itu dari mana? Ya salah satunya ini ikut organisasi eksternal gitu. Kalau internal kan di dalam kampus, eksternal di luar jangkauan kampus ya. Kalau di dalam kampus itu yang internal kayak PMII gitu. Kalau di Universitas Muhammadiyah kayak IMM gitu kan, itu dinaungi oleh kampus kan gitu. Dan juga rasa tanggung jawab ini juga penting, itu juga diajarin dalam keorganisasian, dan saya nggak berani mengambil keputusan untuk mengikuti organisasi itu kalau saya sendiri nggak punya rasa tanggung jawab. Dan Tahadus Binikmah di pondok pesantren, saya menjadi ketua kamar dan juga wakil ketua ubudiyah yang suka ngegeroin, kalau bahasa Betawinya kayak ayo sholat gitu kan, ngegeroin. Dan itu harus bangunnya awalan tahajud jam 3:30, 2:30 gitu. Dan selalu di diri saya itu rasa tanggung jawab itu, namanya manusia ya kadang khilaf gitu, cuman selalu di diri saya selalu saya tanemin peraturan sendiri di dalam hidup saya. Apabila saya melanggar tanggung jawab itu, saya akan berpuasa gitu. Jadi satu kali melanggar tanggung jawab, saya akan berpuasa gitu. Karena yang namanya laki-laki kudu yang namanya itu tanggung jawab, bahkan nanti dalam berumah tangga gitu. Terus juga rasa tanggung jawab itu penting ya, bukan laki doang, anak perempuan juga dalam suatu ibadah, terus kegiatan-kegiatan di luar ibadah, di luar keagamaan ya, contohnya kayak ketua kelas, terus ketua matkul, PJ matkul gitu kan, ketua angkatan dan ketua-ketua yang lain yang dan kestrukturan yang lain yang ada di dalamnya tanggung jawab gitu. Bahkan dari sekecil apapun, misalkan di rumah disuruh sama mamanya nyapu, itu kan tanggung jawab juga kan. Iya ya gitu. Kalau misalkan ini tanggung jawab itu penting sekali di dalam hidup, itu tanggung jawab itu penting karena semua itu bakal ditagih di nanti di akhirat gitu. Yang pertama itu sih, kalau misalkan organisasi itu harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi gitu dalam keorganisasian, dalam kestrukturan gitu. Terima kasih untuk Saudara Ahmad Rifai yang sudah mau diwawancarai dalam tugas saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.